Ada tempat-tempat yang ketika kita pijaki suasananya terasa berbeda. Bukan cuma soal pemandangannya yang indah atau udaranya yang sejuk, tetapi ada kisah besar yang mengendap di setiap sudutnya. Pada petualangan hari ini, kita tidak hanya sekedar jalan-jalan, kita sedang melangkah mundur ke tahun 1771. Di tempat saya berdiri sekarang di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, pernah meletus salah satu pertempuran paling brutal, paling berdarah, sekaligus paling heroik dalam sejarah Nusantara, Perang Puputan Bayu. Pada pertengahan abad ke-18, Kompeni Belanda ingin menancapkan kekuasaannya penuh di tanah Belambangan. Namun, rakyat Belambangan menolak tunduk. Dipimpin oleh seorang pejuang gigih bernama Rempek Jogopati atau Pangeran Jogopati, benteng pertahanan dibangun di wilayah Bayu ini. Puputan, kata itu bukan sekedar nama. Puputan berarti bertempur sampai titik darah penghabisan. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata mundur. Pada tanggal 18 Desember 1771, puncak pertempuran dahsyat pecah di tempat ini. Ribuan prajurit Belambangan dan VOC gugur. Bahkan, saking hebatnya pertempuran hari itu, tanggal 18 Desember diabadikan sebagai hari jadi Kabupaten Banyuwangi. Menelusuri jejak pertempuran Puputan Bayu hari ini memberikan sensasi yang luar biasa. Udara dingin khas lereng Gunung Raung menyelimuti setiap langkah kita. Suasana di sini terasa sangat tenang, tetapi jika kita meresapi keberadaan kita di sini, ada aura keteguhan dan perjuangan yang masih tersisa di udara. Setiap sudut di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon ini seolah berbisik tentang harga sebuah kemerdekaan. Tempat ini bukan cuma sekedar destinasi wisata spiritual atau sejarah, melainkan monumen hidup dari keberanian rakyat Belambangan. Mereka memilih mati terhormat daripada hidup terjajah. Meskipun Pangeran Jogopati gugur dalam pertempuran, api perlawanan dari Bumi Bayu ini tidak pernah benar-benar padam. Jiwa patriotisme itu larut bersama tanah dan air yang kita pijak hari ini. Nah, di sini juga ada tulisan teman-teman, cuman ini dalam bahasa Using ini teman-teman. Kawitan ing tahun 1771, ada ular tuh teman-teman. Ada ular tuh. Nah, di tahun 1771 nalikane Pangeran Pakisari Anderbeni Mas Rempek Jogopati susuhunan kedaton Pakisan Lateng Rego Jambi. Oh ini, wah ini panjang nih teman-teman. Babat Belambangan Nulyo Siro Bapak Bolo Wahu. Oh itu. Oh Tegal Perangan. Nah, 1771. Ini ada ular nih teman-teman. Ini ular apa ini jenisnya ya? Ini. Wow. Menelusuri jejak sejarah yang terjadi ratusan tahun lalu tentu tak lengkap tanpa mendengar penuturan dari mereka yang menjaga tradisi dari cerita lisan secara turun-temurun. Hari ini saya sangat beruntung ditemani oleh Pak Kamituwo, tokoh masyarakat Desa Parangharjo yang paham betul seluk-beluk wilayah ini. Hari ini saya bersama Bapak Kamituwo, teman-teman, Bapak Kadus, untuk mengantar ke tempat paling bersejarah ini. Oh, ini jalan aslinya dulu Pak ya? Jadi di sini dulu merupakan jalan asli. Dari Perang Puputan Bayu itu berada di depan saya itu teman-teman. Di sana sudah tertulis ada sebuah monumen yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk mengenang peristiwa tersebut. Selain dari monumen yang saya sebutkan di awal itu teman-teman. Nah, jadi lokasinya itu berada di tengah kuburan itu, pemakaman. Langkah kami akhirnya terhenti di tempat ini. Sebuah pemakaman umum desa yang diselimuti keheningan.
sunyi, damai, dan begitu tenang. Sangat sulit membayangkan bahwa di atas tanah yang kini ditumbuhi rumput hijau dan jajaran batu nisan ini, ratusan tahun yang lalu pernah menjadi neraka pertempuran paling dahsyat di bumi Belambangan. Kawan-kawan petualang Kang Zen, hari ini saya sudah sampai di tempat perang puputan ya Om ya. Perang puputan Bayu. Perang puputan Bayu, dan ini terjadi. Ini dia. Rempek Jogopati. Ini tertulis dalam bahasa Osing teman-teman. Kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia, di sini tempat perang puputan Bayu, prajurit Belambangan dipimpin Pangeran Rempek Jogopati pas yang melawan Belanda tahun 1771 Om. Berarti di sini dulu area peperangannya di sini Om ya. Pokoknya kampungan ya sini ini ya, di situ-situ itu semua kampungan. Lah ini kan setronya alias kuburan itu. Bahasa Sangsekertanya kan setro. Setro itu kuburan ya. Disinilah di kawasan Desa Parangharjo, tanah yang kita bijak hari ini menyimpan memori kelam sekaligus agung dari Perang Puputan Bayu tahun 1771. Tempat yang sekarang menjadi peristirahatan terakhir warga desa, dulunya adalah benteng pertahanan terakhir, garis batas antara kemerdekaan dan penjajahan. Menurut penuturan Pak Kamituwo, keberadaan pemakaman umum di titik ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Secara turun-temurun, warga meyakini bahwa di kedalaman tanah ini bersemayam jasad para pejuang, prajurit, dan rakyat biasa yang gugur saat mempertahankan bumi Belambangan. Menurut penuturan beliau, ketika pertempuran puncak meletus pada tanggal 18 Desember 1771, ribuan nyawa melayang dalam satu hari. Pangeran Jagapati dan rakyat Belambangan memilih puputan, bertarung hingga titik darah penghabisan. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kibaran bendera putih. Tanah ini tidak hanya menyerap air hujan, tetapi pernah basah dengan merah oleh darah para pahlawan yang menolak tunduk pada VOC. Monumen ini sendiri dibangun tahun berapa nih Om? Yang ini? Ya kalau yang ini terus terang berapa tahun kemarin itu. Cuman sejarah Puputan Bayu itu kita sudah lama banget itu. Cuman baru di apa namanya itu, boleh dibilang diuri-uri, dihidupkan kembali itu ya dari generasi yang sekarang. Nah, generasi kita dulu, orang atas kita ya banyak memang yang cerita, tapi tidak ada pergerakan istilahnya. Kelemahan orang-orang kita itu kan tidak ada catatan-catatan seperti ini selama ini. Seandainya ada sejak dulu gini, tapi itu lebih valid itu yaitu tadi ada emasnya Kades Parangharjo alias Perangan itu. Nah, itu pencetus BEC Banyuwangi itu ke Den Haag, ke Belanda. Nah, di sana itu namanya itu di sini ini bukan Perangan, Tegal Perangan. Oh, dulu malah Tegal Perangan di sini namanya Tegal Perangan. Ya di sini ini wilayah sini ini Tegal Perangan itu. Jadi di sana masih itu petanya masih di Belanda itu Tegal Perangan. Jadi sekarang sudah jadi Parangharjo. Nah, Parangharjo itu secara administrasi saja ya. Jadi pindah-pindah Parangharjo, Perangan ya. Ternyata asli di sana karena ceritanya itu Tegal Perangan. Karena memang dijadikan lokasi peperangan ya Om ya. Iya. Menghadapi terakhir di sini ini wes. Perang habis-habisan asli di Puputan Bayu. Di sini ini. Kalau di Bayu itu sebetulnya ya tempatnya kayak Semedi betul, Prabu Tawangalun. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi di tanah tempat saya berpijak hari ini pernah terjadi sebuah tragedi, yaitu Perang Puputan Bayu melawan penjajah Belanda teman-teman. Dan tempat ini sekarang sudah dijadikan area pemakaman umum oleh masyarakat dari Desa Tegal Parangharjo teman-teman. Berarti untuk masyarakat sini apakah sering untuk melaksanakan napak tilas? Ya, sebetulnya tiap tahun, cuman ini 2 tahun ini kayak enggak ada. Oh, 2 tahun kalau tidak ada. Napak tilas dulu aku masih SD SMP itu napak tilasnya itu dari Banyuwangi sana. Jalan pagi-pagi nyampe sini itu sudah banyak yang sepatunya banyak yang dicepot sudah.
Gak kayak Napatila sekarang, era modernnya paling dari sini kurang lebih berapa kilo dari sini Mbayu? 15 kilo. 15 kilo. Kurang lebih 15 kilo. Paling pelaksanaannya jam 7. Kalau aku masih SD itu tahun-tahun 85 sampai 88 itu aku SD yang terakhir tahun 88. Iya, 87 aku. Itu masih itu pagi-pagi itu lewat sini. Jadi lewat salah-salah ini orang-orang itu. Itu dari kota Banyuwangi ya Om ya. Jadi kumpul sana itu. Jadi setelah jalan mungkin ada ritual pokoknya khusus. Nyari anunya itu, jalur khususnya dulu itu. Oh, gitu. Wes lewat anu itu. Aku masih SD sempat lihat itu pagi-pagi itu banyak yang lelah, banyak yang tidak kuat. Terus apa namanya itu sepatu itu ditenteng. Ditenteng sudah. Kalau di era modern kan enggak kita wes. Hanya beberapa meter di samping pemakaman ini mengalir sebuah sungai. Suara gemericik airnya terdengar bagai bisikan dari masa lalu. Sungai ini adalah saksi bisu yang paling setia. Om, untuk sungai ini sendiri, ini yang memang asli sudah ada sejak dulu apa gimana Om? Ya kayaknya seperti itu kalau masalah itu ini. Ketika jenengan kecil memang sudah ada ini? Ya udah ada. Ini adalah sungai dari... Sungai apa namanya? Apa Gledok apa namanya? Namanya unik nih Gledok ini. Jadi Saat pertempuran dahsyat itu berlangsung, aliran sungai di samping benteng ini menjadi tempat pertahanan sekaligus lokasi korban berjatuhan. Air sungai yang biasanya jernih menyegarkan, kala itu berubah warna menjadi merah pekat. Sungai ini menjadi saksi betapa mahalnya harga sebuah kebebasan dan martabat harga diri rakyat Belambangan. Hari ini airnya tetap mengalir jernih, seolah mencuci ingatan pedih masa lalu, namun tetap menyimpan rahasia sejarah yang tak boleh kita lupakan. Berdiri di antara batu nisan dan gemericik air sungai ini memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Ada kontras yang mendalam antara keheningan makam hari ini dengan gemuruh perang ratusan tahun lalu, antara ketenangan air sungai hari ini dengan pertumpahan darah masa lalu. Bersama Pak Kami Tuwo, kami menundukkan kepala, bukan sekedar menelusuri tempat, tetapi memberikan penghormatan tertinggi untuk setiap jiwa yang gugur di tanah Bayu ini. Merekalah alasan mengapa tanah Banyuwangi tetap tegak hingga hari ini. Sungguh sebuah perasaan yang menggetarkan dada. Tempat yang ratusan tahun lalu menjadi arena pertumpahan darah dan dentuman meriam, kini telah berubah menjadi pemakaman umum desa yang begitu tenang dan hening. Setelah menyusuri jejak pemakaman tua yang menjadi saksi bisu pertempuran, langkah ini membawaku menuju sebuah monumen yang berdiri tegak, menjadi penjaga memori di tanah Parangharjo, monumen perang Puputan Bayu. Tidak ada riuh tepuk tangan, tidak ada keramaian wisatawan, hanya ada saya, angin dingin yang berembus dari arah gunung, dan sebuah monumen bisu yang menyimpan ribuan cerita kelam sekaligus mengagumkan dari masa lalu. Berdiri sendirian di tempat ini memberikan ruang yang begitu luas untuk meresapi setiap detiknya. Ketika saya mendekati monumen ini, ada getaran dingin yang merambat, seolah pahatan batu dan semen bertulang ini memantulkan kembali gema jeritan perang di tahun 1771. Di atas bangunan ini terukir simbol-simbol keberanian, relief yang menggambarkan bagaimana rakyat Belambangan dengan senjata seadanya, dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan, berani menantang kekuatan besar kompeni VOC. Mereka tidak bertaruh untuk menang atau kalah, tetapi bertaruh demi sebuah harga diri. Ada kalanya kita perlu datang ke tempat-tempat seperti ini seorang diri, tanpa riuk percakapan, tanpa gangguan. Karena hanya dalam keheningan soliter inilah sejarah tidak lagi terasa seperti barisan angka tahun di buku pelajaran. Di sini saya membayangkan Pangeran Jagabati dan ribuan prajuritnya di tanah yang sama yang sedang saya pijak ini. Mereka pernah menatap langit yang sama sebelum melangkah ke garis depan. Mereka tahu resikonya. Mereka tahu hari itu mungkin menjadi hari terakhir mereka bernafas, namun tak ada satupun langkah yang surut.
Monumen ini bukan sekedar penanda bahwa di sini pernah terjadi perang besar. Lebih dari itu, bangunan ini adalah cermin bagi kita yang hidup di masa sekarang. Ia bertanya tanpa suara, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga tanah yang dulu mereka tebus dengan darah? Saya menundukkan kepala sejenak, mengirimkan doa dan penghormatan setinggi-tingginya untuk seluruh jiwa yang gugur di bumi Bayu ini. Dari Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, saya belajar bahwa keberanian sejati adalah ketika seseorang rela mengorbankan segalanya demi apa yang ia yakini kebenarannya. Petualangan kita menelusuri jejak perang Puputan Bayu di Desa Parangharjo hari ini mungkin telah usai, namun perjalanan kita yang sebenarnya baru saja dimulai. Hari ini kita telah melihat tanahnya, kita telah menyentuh batunya, dan kita telah mendengarkan bisikan sejarah di sepanjang aliran sungainya. Tempat ini bukan sekedar peninggalan masa lalu yang berdebu. Tempat ini adalah bukti otentik bahwa di dalam nadi orang-orang terdahulu mengalir darah para pemberani yang tak kenal kata tunduk. Pesan ini khusus untuk kalian, generasi muda, anak-anak muda bangsa yang sedang menyaksikan video ini. Seringkali kita lupa bahwa kedamaian, kebebasan, dan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak jatuh gratis dari langit. Kemerdekaan ini dibayar tunai dengan nyawa, darah, dan air mata oleh orang-orang seperti Pangeran Jogopati dan ribuan pejuang Belambangan yang nama-namanya bahkan tak sempat tercatat di buku-buku sejarah. Mereka menyerahkan hidup mereka agar kita hari ini bisa berdiri tegak, bangga menyebut diri kita sebagai anak bangsa Indonesia. Zaman kita memang tak lagi menuntut kita mengangkat keris, bambu runcing, atau menghadapkan dada pada dentuman meriam VOC. Tapi ingat, tantangan zaman hari ini tidak kalah besarnya. Jika dulu leluhur kita berjuang memerdekakan tanah ini dari penjajah, maka tugas kita hari ini adalah memerdekakan bangsa ini dari rasa malas, dari kebodohan, dan dari keputusasaan, dan dari hilangnya rasa cinta pada tanah air sendiri. Jangan biarkan api semangat dari bumi Belambangan ini padam di tangan generasi kita. Jadikan setiap jengkal tanah sejarah yang kita pijak sebagai pengingat bahwa di dalam diri kita mengalir warisan keberanian yang sama. Saya Petualangan Kang Zen dari Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih sudah menemani perjalanan napak tilas ini. Mari kita jaga sejarah kita. Mari kita cintai negeri ini, dan mari kita rawat Indonesia dengan karya terbaik kita. Baiklah kawan-kawan, Petualang Kang Zen, kita akhiri dulu video petualang kita di tempat yang bersejarah ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan setiap tayangan ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di Ruang Rindu dan petualangan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.